Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada saya sehingga saya dapat membuat video ini. Tak lupa pula salawat serta salam semoga dilimpahkan atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan sekalian umatnya yang bertakwa. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Amiruddin Eskom MT selaku dosen mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi saya. Saya Ainil, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sijai, jurusan Administrasi Publik. Dan sebelum saya akan presentase, saya akan menjelaskan mengenai materi saya. Namun sebelum itu, saya punya sebuah quotes. Orang bijak mengatakan bahwa ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang bermanfaat untuk orang lain. Maka pada kesempatan kali ini, saya akan presentase, akan sharing kepada rekan-rekan, mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman yang menonton video ini. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke PPT-nya, PowerPoint. Adapun materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah. Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah. Yang pertama yaitu perencanaan. Jadi perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Kemudian selanjutnya yaitu pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya yaitu perencanaan pembangunan daerah. Adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan. Selanjutnya yaitu perumusan masalah pembangunan daerah. Masalah pertama, kita lihat di sini bahwa masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua ada rumusan permasalahan, disusun secara menyeluruh mencakup tantangan, ancaman, dan kelemahan yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Kemudian selanjutnya yaitu penyusunan rumusan masalah dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja, dan arah kebijakan ke depan. Ya, selanjutnya yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu lembaga teknis daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur atau bupati atau wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip perencanaan dan pembangunan daerah. Yang pertama ada satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kemudian dilakukan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan RT RW dengan rencana pembangunan. Selanjutnya
Selanjutnya dilaksanakan berdasarkan kondisi, potensi, serta dinamika daerah, nasional, dan global. Kemudian ada pendekatan perencanaan pembangunan daerah. Di ini tuh dibagi jadi 4, ada politik, teknokratik, partisipatif, serta top down and bottom up. Adapun politik yaitu penjabaran dari agenda-agenda pembangunan. Teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah. Kemudian partisipatif yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan. Dan yang terakhir yaitu top down and bottom up, di mana di sini yaitu diselaraskan melalui musyawarah. Kemudian ada fungsi Badan Perencana Pembangunan Daerah. Yang pertama yaitu menyusun pola dasar pembangunan daerah. Kemudian yang kedua, menyusun program tahunan daerah, di mana di sini yaitu dengan melaksanakan kerjasama penelitian dan perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga perguruan tinggi dan lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta. Selanjutnya yaitu melakukan pengkoordinasian, perumusan, dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Lalu melakukan pemantauan dan evaluasi, penelitian dan perencanaan pembangunan daerah, serta melakukan penyelenggaraan tugas pembantuan, pengelolaan kesekretariatan, dan urusan rumah tangga Badan Perencana Pembangunan Daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan. Lalu tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada tahap pertama, kita lihat di sini. Pada tahap pertama yaitu dilakukan penyusunan rencana dengan membuat rancangan rencana pembangunan daerah, musyawarah perencanaan pembangunan daerah, dan rancangan akhir rencana pembangunan daerah. Pada tahap kedua, melakukan pengendalian pelaksana rencana, di mana seorang kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah menghimpun dan menganalisis hasil pelatihan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan berwenangnya. Kemudian pada tahap ketiga yakni tahap evaluasi pelaksanaan rencana. Seorang kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah menyusun rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan. Kemudian hasil evaluasi menjadi bahan bagi rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. Thank you. Itulah hasil pemaparan materi singkat dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.